Secara fisiologis, frekuensi pernapasan manusia berkisar antara 12 sampai 20 kali per menit atau 16 kali sampai 24 kali per menit. Untuk volume yang dihasilkan atau volume tidalnya 500 ml. Nah, volume ini akan bertambah menjadi 3 kali lipat jika kita melakukan teknik pernapasan atau menarik napas dalam keadaan dalam. Saat beraktivitas tinggi seperti melakukan olahraga yang membutuhkan kebutuhan oksigen dalam jumlah yang besar, maka kebutuhan oksigen tubuh akan semakin tinggi pula. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam jumlah yang besar tersebut, maka sistem pernapasan akan melakukan 3 fungsi. Yang pertama, ventilasi, yaitu menarik dan menghembuskan napas. Yang kedua, difusi atau pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Dan transportasi atau pengangkutan oksigen melalui kapiler darah dan pendistribusiannya ke seluruh sel tubuh. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pernapasan ada 2 jenis. Yang pertama, pernapasan dada, dan yang kedua, pernapasan perut atau diafragma. Kedua mekanisme pernapasan ini mempunyai sedikit perbedaan, yaitu jika kita menggunakan mekanisme pernapasan melalui dada, maka otot-otot pernapasan yang kita gunakan adalah kosta atau tulang rusuk. Sedangkan kalau kita menggunakan mekanisme pernapasan perut, maka otot yang kita gunakan adalah otot diafragma. Baik Sobat OS, kita akan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan lari. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 3. Yang pertama, pada saat lari kita menggunakan saluran yang mana, atau menggunakan mulut atau hidung. Yang kedua, pernapasan yang mana, yaitu menggunakan pernapasan dada atau pernapasan perut atau diafragma. Dan yang ketiga, pengaturan pernapasan atau pengaturan langkah dengan pernapasan. Oke, tanpa berlama-lama, simak gerakannya dalam konten berikut ini. Saat berlari, kita menggunakan atau bernapas menggunakan hidung atau mulut. Di video sebelumnya, saya sudah membahas perbedaan bernapas lewat mulut atau hidung pada saat berlari. Nah, saya akan membahas singkat saja bahwa kalau pernapasan lewat hidung, itu akan oksigen yang kita hasilkan atau udara yang kita hirup dia akan lebih bersih karena ada penyaringannya pada sinus di dalam hidung. Nah, sedangkan kalau kita bernapas menggunakan mulut, apalagi dalam keadaan waktu lama, maka potensial masuknya bakteri ataupun virus ataupun benda asing ke dalam sistem pernapasan akan semakin tinggi, dan juga mulut kita akan semakin kering, apalagi kalau kita berlari dalam jangka waktu atau durasi yang lama. Nah, kaitannya dengan berlari, pada saat kalian berlari, usahakan atau upayakan bernapasnya melalui hidung. Tarik napas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Nah, bisa juga dikombinasikan kalau memang terasa penuh atau memang terasa kebutuhan oksigen masih kurang, bisa dikombinasikan. Tarik napas lewat hidung atau mulut, tapi setelah kembali normal kembali atau relaksasi, kembalikan sistem pernapasan seperti semula, atau cara bernapas semula itu tarik napas lewat hidung, kembali keluarkan napas melalui mulut. Pernapasan dada seperti ini Sobat OS. Tarikannya hembuskan lewat mulut. Kalau dari samping seperti ini Sobat. Lihat pengembangannya di dada. Ulangi kalau menggunakan tangan, ini ya, pernapasan dada. Dari samping, oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana pernapasan diafragma atau perut dalam keadaan posisi diam berikut ini. Jadi pernapasan diafragma ini saya tampilkan dari samping. Kita tarik napas itu lewat hidung,
ataupun menarik napas lewat mulut, tapi tarikannya itu kita tarik sampai ke diafragma. Jadi kita tarik sampai diafragma. Nah, kalau kita tarik napas itu dalam, sehingga otot diafragma itu, ini diafragma Sobat Os. Diafragma ini akan menjadi datar. Datar sehingga rongga dada akan membesar. Nah, dengan membesarnya rongga dada ini, volume udara yang dihasilkan akan semakin besar pula. Sehingga oksigen yang kita hasilkan semakin besar. Nah, seperti ini pelaksanaannya Sobat Os. Saya ulang lagi. Jadi diafragmanya yang datar sehingga rongga dada membesar. Dari samping Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya bagaimana cara melatihkannya dalam pelaksanaan lari. Nah, di sini kita akan melatihkannya kombinasi antara langkah dengan pernapasan. Oke, kita mulai dari dalam keadaan netral. Kita mencoba dari pertama kita menarik napas. Nah, kita melangkah 2 kali, 1, 2 sambil kita tarik napas. Jadi pelaksanaannya begini. Jadi kita melangkah 2 kali, pada saat melangkah 2 kali kita menarik napas atau inspirasi 1 kali. Saat kita melangkah 2 kali lagi ke depan, kita ekspirasi atau menghembuskan napas. Jadi upayakan perbandingan inspirasi dengan ekspirasi terhadap langkah dia sama. Misalkan kita memainkan dua langkah inspirasi, 2 langkah untuk ekspirasi supaya kita membuat kita lebih relaksasi. Kalau misalkan saat inspirasi, misalkan langkah kita 2 kali, terus pada saat ekspirasi kita hanya melangkah 1 kali, itu akan membuat kita atau frekuensi nafas kita lebih cepat. Karena kita tidak membuat atau memberikan waktu relaksasi pada sistem pernapasan. Jadi tekniknya upayakan, misalkan kalau kalian mampunya bermain di 2 kali langkah, 2 kali langkah inspirasi dan 2 kali langkah ekspirasi, lakukan seperti itu. Nah, nanti untuk semakin sering dengan waktu, semakin cepat kalian berlari, maka perbandingan ini akan semakin mengecil. Nah, saya biasanya kalau untuk lari dengan kecepatan rata-rata pada saat lari 12 menit, saya biasanya 2:2. 2 inspirasi, 2 ekspirasi. Tapi kalau dalam keadaan latihan biasa atau lari biasa, saya biasanya berlari dengan 3:3. 3 langkah inspirasi dan 3 langkah untuk ekspirasi. Nah, kalau misalkan kalian sprint, mungkin nanti akan menjadi 1-1 atau 1 langkah, 1 kali inspirasi, 1 langkah untuk ekspirasi. Demikian pelaksananya. Oke Sobat Os, demikian. Jadi pada saat kalian melangkah 2 kali atau 3 kali, kalian tarik napas. Nah, setelah itu kalian langkahkan lagi, dalam 3 langkah kalian membuang napas. Artinya selama 3 langkah itu, disitulah kalian menarik napas. Dan selama 3 langkah ke depannya lagi, disitulah kalian membuang napas. Jadi kalian bisa latihkan dengan cara dari yang paling mudah dulu, mungkin 3 langkah atau 4 langkah, sesuaikan saja antara langkah dengan pernapasan. Tapi upayakan saat berlatih dalam keadaan diam dulu untuk pemula. Jadi dari diam gini, baru kalian belajar tarik napas. Misalkan pada saat mau melangkah, baru di situ tarik napas gini. Langkah dengan napas secara bersamaan. Jadi 1, 2, 3. Disitulah kalian jeda untuk waktu untuk
menarik napas. 1, 2, 3. Yang kedua, disitulah kalian waktu untuk menghembuskan napas. Jadi intinya, pada saat kalian berlari, bernapaslah menggunakan hidung. Tarik napas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Sesekali bisa kombinasi mulut dan hidung. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Sebaiknya kalian bernapas menggunakan pernapasan perut atau diafragma. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa dengan menarik napas yang dalam, maka volume udara yang kita hasilkan bisa mencapai 3 kali lipat atau dari 500 menjadi 1500 ml. Nah, kalau kita menggunakan teknik pernapasan tarik napas dengan menggunakan otot diafragma atau otot perut, maka kita akan bernapas lebih dalam, tarikannya lebih dalam, sehingga udara yang masuk akan lebih banyak. Nah, dengan udara semakin banyak yang masuk, volume yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, harapannya dengan volume yang dihasilkan besar, kapasitas oksigen juga yang dihasilkan akan semakin besar pula, karena frekuensi napas kita akan semakin berkurang dengan kita menarik napas dalam. Beda dengan menarik napas dangkal. Kita menarik napas dangkal, maka dia karena oksigen yang kita hasilkan lebih sedikit, maka frekuensi napas kita akan semakin bertambah, sehingga nanti akan potensial kita menjadi hiperventilasi. Oke, kesimpulannya, pada saat berlari kalian harus menggunakan teknik pernapasan yang baik dan benar. Kalian boleh memilih menggunakan hidung atau mulut, tapi saya sudah sampaikan bahwa lebih efektif menggunakan hidung. Dan yang kedua, mekanisme pernapasannya kalian upayakan menggunakan pernapasan diafragma, karena saya sudah sebutkan alasannya sebelumnya, bahwa dengan pernapasan diafragma tarikan napas itu akan lebih dalam, sehingga volume rongga dada atau volume udara yang dihasilkan pada rongga dada akan lebih besar, sehingga kebutuhan oksigen atau oksigen yang kita hasilkan akan semakin besar pula. Dan yang selanjutnya, pengaturan antara langkah dengan pernapasan kalian boleh latihkan dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kita melangkah bisa 3:3 atau 2:2, 3 langkah untuk waktu menarik napas dan 3 langkah kemudian waktu untuk mengeluarkan napas. Demikian Sobat OS, kalian silahkan mencobanya. Jika kalian mempunyai teknik baru yang mungkin lebih mudah, kalian bisa share atau bisa tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pengalaman. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan God bless you.